tips tentang trik dan cara-cara servis laptop. Kali ini saya kedatangan customer Mbak Bunga ya, dan membawa laptop HP video yang di belakang ini ya teman-teman. Ya, ini video dikirim dari Mbak Bunga beberapa waktu lalu ya, sebelum dia datang kemari ya. Dan beliau ini dapat rekomendasi dari Mas Jailani ya, yang di Tangerang. Terima kasih Mas Jailani. Oke, baiklah teman-teman, tidak perlu basa-basi lagi, langsung saja kita ke videonya teman-teman. Seperti biasa ya, sebelum kita eksekusi ya, kita tes dulu kebenarannya, apakah benar-benar keluhannya seperti yang di video tadi ya. Tapi setelah saya tes, setelah saya coba nyalakan, hasilnya tidak tampil teman-teman ya. Nah, begitu saya laporan ya sama pemiliknya Mbak Bunga yang ada di depan, kata dia emang begini Mas, katanya kan, laptopnya itu lama timbulnya atau displaynya itu lama gitu, bisa bermenit-menit nungguinnya, katanya begitu teman. Oke, sekarang kita mau cek ya, kita cek nanti dari layarnya dulu ya, dari layarnya dulu, nanti kita akan cek ada masalah di layar atau enggak, atau mungkin soketnya atau apanya mungkin ya. Kita lihat dulu, kita cek dulu, barangkali ada yang bermasalah. Karena kalau menurut video yang dikirim tadi ya, itu kemungkinan besar kalau prediksi itu bisa juga dari soketnya ya, atau mungkin ada yang pasti ada yang kendor teman-teman ya. Kalau disentuh, kalau kena sentuh dia berubah, itu bisa juga dari fleksibelnya, bisa juga dari layarnya ya, atau mungkin fleksibelnya itu masuk ke konektor ya, konektornya itu masuk ke konektor fleksibel itu ya teman-teman, masuk ke layar LED-nya ini enggak ngepas atau mungkin longgar mungkin ya. Makanya kalau kita belum cek itu nggak bisa menyimpulkan pastiannya. Ini sekarang sudah saya lepas teman-teman. Nah, sekarang kita mau cek itunya, apa namanya, panelnya ya. Di sini ada panelnya, ada rangkaian dari LED-nya itu, nanti kita mau cek di situ. Takutnya korosi atau gimana ya teman-teman ya. Ini sepertinya masih mulus nih, sepertinya masih bening ya, walaupun sebenarnya emang ada sedikit kena kayak bercak kayak air gitu ya, mungkin embun kali, tapi nggak begitu banyak efek sih sebenarnya ya, karena hanya sedikit dan nggak mengenai rangkaian dari panel ini ya. Oke, sekarang kita mau coba lagi tes. Ini kita penasaran ya, kita cek lagi. Takut miring atau gimana ya. Sekarang kita mau ukur tegangan teman-teman, tegangan dari panel yang masuk ke LED ini ya, yang 3 volt sama 19 voltnya. Tegangan bagus teman-teman ya, udah naik, dari 3,3 voltnya itu udah naik, dan 19 voltnya juga udah naik. Tapi masih tetap saja belum ada tampilan ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau coba kita tes nih teman-teman ya, pakai LED lain ya. Kita coba tes pakai LED yang bagus ya, maksudnya yang nyala. Ini LED-nya masih bagus teman-teman ya, masih bisa nyala ya. Yang buat ngetes ini, dan hasilnya tetap saja tidak mau tampil teman-teman. Nah, terus kita penasaran juga, saya
pakaiin eksternal. Saya pakai eksternal, ternyata masih tetap tidak tampil. Oke. Ini masih proses pakai eksternal teman-teman, dan hasilnya pun belum bisa tampil teman-teman. Kemungkinan benar ini sangat lama ya, andaikan tampil tapi lama sekali, seperti apa kata Mbak Bunga tadi ya. Sampai sekarang saya tes pakai ininya RAM-nya, barangkali RAM-nya bermasalah, tapi tetap saja tidak mau tampil teman-teman. Dan memang bukan RAM ya penyebab dari kasus ini teman-teman. Oke, sekarang kita mau cek mainboardnya ya teman-teman. Nih, bisa kalian lihat teman-teman fan-nya ya, kotorannya sampai numpuk begitu teman-teman ya. Nanti kita bersihin sekalian ya. Nah, selesai mainboardnya kita lepaskan teman-teman ya. Sekarang mau kita cek, baru ini kita sikat dulu aja ya, masih debunya banyak sekali ya, mungkin ini belum pernah dibongkar dulunya ya. Pastanya juga sudah kering teman-teman, nanti akan kita setelah nyala nanti kita akan pastain lagi, pastain yang baru ya teman-teman. Kita sekarang ngecek. Setelah saya analisa, saya menemukan sesuatu yang mencurigakan teman-teman. Ini adalah output 5 volt dan tegangannya itu nggak mau lewat melalui IC ini teman-teman ya, hanya inputnya aja yang ada, sementara 5 voltnya nggak mau loncat atau nggak mau melewatin IC itu teman-teman. Kita ganti IC itu ya, kebetulan saya juga punya komperan yang sama ya teman-teman ya, yang sama persis dengan motherboard ini. Kita ganti komponen IC ini yang seperti ini. Oke, sekarang kita mau coba tes ya, tapi kita pastain dulu ya teman-teman. Kita pasang fan-nya, karena ini chipsetnya AMD ya, agak panas ya, kita harus pakai heatsink. Nah, ini fan-nya kita bersihin sekalian teman-teman ya, supaya lancar lah itu sirkulasinya ya, sirkulasi dari anginnya itu supaya lancar teman-teman. Ini adalah flexible power seperti ini. Kita mau tes di bawah dulu aja ya teman-teman ya, nggak masuk ke casing dulu. Setelah nanti bagus satu display, baru kita nanti akan rakit di casingnya ya teman-teman. Ini switchnya juga kalau nggak dilepas dulu nggak bisa dipasang. Kita lepaskan dulu switchnya, switch on off nya ya, untuk menyalakan mainboardnya ini. Tombol on off teman-teman, seperti ini ya.
Oke, sekarang kita nyalakan teman-teman. Kita lihat apakah bisa tampil ya cepat. Nah, alhamdulillah rabbil alamin teman-teman, akhirnya nyala juga ya. Akhirnya sudah nyala. Nah, sekarang kita mau rakit teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kesimpulannya adalah yang membuat tadi layarnya ketika disentuh itu berubah jadi blank hitam, blank putih ya, itu kemungkinan besar ada yang kendor di soketnya ya, karena nggak saya apa-apain, hanya saya cek doang dan ternyata layarnya juga nggak ada masalah. Dan untuk tidak tampil itu karena outputnya yang melalui IC tadi tidak bisa nyebrang ya teman-teman, hanya itu. Dan kita ganti IC-nya, akhirnya bisa nyebrang dan bisa tampil teman-teman ya. Dan ini adalah satu kelemahan ya untuk tipe laptop ini ya, jika tidak tampil, karena saya sudah beberapa kali menemukan hal seperti ini ya teman-teman, dan saya ganti di IC itu yang sama tadi, dan akhirnya juga bisa nyala laptopnya. Dan jika kalian menemukan hal yang seperti ini ya, silahkan cek di bagian IC itu ya. Mudah-mudahan dengan ganti IC itu langsung bisa nyala dan tampil dengan bagus teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya untuk kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf jika saya banyak salah kata. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih ya buat Mbak Bunga yang sudah jauh-jauh datang kemari ya, mudah-mudahan awet. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.